Doa bagi bangsa-bangsa, 20 November 2021. Indonesia. Tuhan menunjukkan di Pulau Kalimantan dan Talaut ada kelelawar tapi berkepala manusia. Ini adalah perdukunan. Lalu kembali Tuhan memperlihatkan banyak bencana dan mayat-mayat bergelimpangan, kematian yang sia-sia. Afrika dan Afghanistan. Tuhan memperlihatkan orang-orang berkulit hitam, lalu di atas mereka ada 2 orang tua dan anak-anak. Lalu ada tulisan Afrika dan Afghanistan. Setelah itu ada tulisan kesengsaraan dan kemiskinan. Setelah itu, di Afrika, Tuhan memperlihatkan ada kekeringan yang berkepanjangan. Lalu Tuhan memberikan ratapan 3, penghiburan dalam penderitaan. Akulah Tuhan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya, aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyiannya. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu, dan seterusnya. Setelah itu Tuhan memperlihatkan binatang raksasa muncul di awan-awan menyerupai kepala singa dan kepala beruang. Tuhan menunjukkan ada tentara-tentara yang menaiki kapal perang yang besar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Thailand, Xi Jinping, dan Australia. Tuhan memperlihatkan sebuah pesawat datang dan ada orang-orang yang diutus Tuhan sedang menanti di sana dengan perlengkapan senjata perang. Lalu ada awan hitam yang menghalangi pesawat. Ini supaya tentara-tentara Tuhan tidak sampai kepada tujuannya. Lalu Tuhan memperlihatkan tulisan Thailand, Xi Jinping, dan Australia. Setelah itu Tuhan memberikan Yeremia 46 ayat 3-4. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju zirahmu. Setelah itu Tuhan memperlihatkan rudal-rudal di dalam laut, di darat, dan di udara. Lalu Tuhan memperlihatkan mereka, atau Cina, sudah siap. Ketika terus berdoa, tampak 2 orang dari tentara-tentara Tuhan yang terkena panah di tangan dan satu lagi di bagian belakang. Lalu Tuhan memberikan 1 Petrus 5 ayat 6-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu
bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Virus-virus. Tuhan memperlihatkan ada seperti sebuah tempat yang memproduksi sesuatu, dan wadah penyimpanannya seperti dari aluminium. Yang Tuhan taruhkan di dalam hati adalah virus-virus yang diproduksi. Lalu Tuhan menunjukkan seperti ada putaran udara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain dan masuk ke Indonesia. Lalu ada kaleng-kaleng yang seperti meletus dan mengeluarkan asap putih dan menjadi awan-awan putih. Gambarannya seperti hasil ronsen paru-paru yang berkabut. Seperti itu gambaran awan-awan putih di atas. Lalu tim diperintahkan untuk berdoa supaya udara ditahirkan dari virus-virus. Lalu Tuhan memperlihatkan ada sebuah gudang yang isinya kotak-kotak dari kayu, isinya makanan. Ada buah apel merah dan hijau, dan ada bawang putih yang Tuhan taruhkan berdoa untuk barang-barang ekspor impor. Lalu Tuhan memperlihatkan di sebuah ruangan ada sekitar 18 orang dengan seragam biru muda dan memakai celemek. Lalu ada virus-virus melayang-layang seperti gambar virus COVID di antara mereka. Namun sepertinya mereka memiliki penawar sebuah kekebalan terhadap virus. Tuhan memperlihatkan mereka bekerja di pagi hari, lalu waktu berubah menjadi malam. Tapi masih bekerja dan malam berubah menjadi pagi. Mereka terus bekerja seperti 24 jam. Mereka tidak banyak karena apa yang mereka kerjakan adalah rahasia, supaya tidak banyak orang yang mengetahui. Mereka bekerja seperti di ruang biologi, di sebuah meja panjang dengan ada tabung-tabung kecil. Lalu Tuhan memperlihatkan sebuah binatang kepala ayam tapi besar sekali, jadi seperti ayam raksasa. Ini keluar dari tempat mereka itu, yang ditaruhkan Tuhan, media untuk menyebarkan. Lalu tim berdoa setidaknya Indonesia diproteksi, dan setiap pintu ditutup supaya dijauhkan dari malapetaka. Lalu Tuhan juga memperlihatkan binatang seperti dinosaurus, tapi badannya itu berduri-duri. Piramid dan 666. Tim yang lain menerima penglihatan, ada piramid muncul berwarna biru gelap di tengah-tengah kota. Lalu Tuhan memberikan firman Yehezkiel 33. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya,
penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa, dan seterusnya. Setelah itu Tuhan memperlihatkan seorang raja atau kaisar berjubah seperti warna emas, punya mahkota, dan memegang sebuah trisula, dan di mahkotanya ada tulisan Wahyu 13 dan ada tulisan 666. Lalu tim berdoa bagi gereja dan umat Tuhan supaya bersiap dengan munculnya 666. Supaya umat Tuhan menjadi seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Supaya gereja Tuhan menjadi gadis yang bijaksana yang membawa pelita dan minyaknya. Supaya gereja Tuhan menjadi seperti hamba yang diberikan talenta dan tidak menguburkannya, melainkan terus mengembangkannya. Supaya gereja Tuhan mengenali Tuhan ketika mereka datang sebagai orang yang hina. Tuhan memperlihatkan mata, tapi bukan sepasang, hanya satu. Di bola matanya bertuliskan 666. Matanya ini seperti mengintai dengan tajam. Penderitaan menjelang zaman baru. Lalu Tuhan memperdengarkan detakan jantung kita. Ini mengingatkan waktunya yang berdetak, putaran jam yang tergantung di awan-awan. Setelah itu tampak dalam penglihatan suatu kehidupan, kesusahan yang luar biasa. Bisa saja yang dekat dengan Tuhan tidak sanggup mengalaminya. Lalu Tuhan memperlihatkan sebuah gambar dengan tulisan diagram. Tuhan memberitahukan supaya berdoa bagi perekonomian Indonesia agar distabilkan. Lalu ketika berdoa bagi Indonesia, Tuhan memperlihatkan ada pergerakan di bawah tanah di pulau-pulau Indonesia. Dan yang paling jelas pergerakan tanahnya adalah di Pulau Jawa. Pergerakannya seperti gerakan ular yang berkelok-kelok.
Lalu Tuhan memperlihatkan anak-anak jenjang TK sampai SD yang akan divaksin. Berdoa supaya Tuhan proteksi. Ada virus-virus yang direncanakan bagi anak-anak. Lalu Tuhan memperlihatkan gunung yang tinggi. Lalu gunung itu bergetar. Dan setelah goncangan dan getaran itu, tanah-tanahnya longsor. Dan yang tinggal dari gunung itu adalah piramid. Jadi piramid itu sudah ada, tapi yang tampak dari luar adalah gunung, dan setelah getaran itu, piramid yang muncul. Tim yang lain mendapat pengertian. Selama ini mereka sudah ada. Tadinya mereka tidak menunjukkan dirinya, tapi mereka sudah mulai terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Lalu tampak muncul di depan mata sebuah patung emas. Dan Tuhan memberikan Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tuhan memperlihatkan ketika zaman ini datang, kita hanya bisa berdoa untuk tetap beriman. Tuhan memperlihatkan orang-orang yang menolak tanda binatang itu dipenggal. Berdoalah supaya kita diberikan kekuatan jika zaman ini datang pada zaman kita. Dan Wahyu 20 ayat 4 ini ditanamkan di dalam hati kita, anak-anak dan semua yang bertalian darah. Tim yang menerima penglihatan ini merasa dirinya benar-benar ada di dalam penglihatan itu. Lalu Tuhan memperlihatkan bayi dilemparkan ke atas dan pada waktu turun ditusukkan dengan trisula. Lalu ada orang yang dipenggal kepalanya menggunakan sabit. Tapi di belakang orang yang dianiaya dan dipenggal ini ada Tuhan Yesus. Mereka semua tidak merasa kesakitan, tapi malah tersenyum. Secara jasmani, kepala dan badannya terpisah, namun rohnya tetap utuh. Lalu ada perempuan yang ditusuk-tusuk perutnya. Namun sekali lagi, ada Tuhan Yesus di belakangnya, dan dia juga tersenyum. Bukan kehendakku. Lalu tampak dalam penglihatan, roh kita gemetar lalu berdoa. Dan tim yang lain merasa ini seperti ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani menjelang penyalibannya. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu tampak Tuhan berdiri di atas batu, dan tangan kita seperti mau meraih kaki Tuhan, seperti meminta kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberitahukan supaya gereja mengajarkan bukan hanya berkat, tapi juga mengenai akhir zaman. Ada penderitaan, ada aniaya, dan supaya umat Tuhan menjadi gadis yang bijaksana.